Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Juarsa, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Prodi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Yang diampu oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah dan Bapak Dr. Setia Mulyawan. Judul yang saya angkat pada artikel ini yaitu membahas mengenai reformasi hukum dan penguatan keadilan sosial dalam kerangka SDGs. Reformasi hukum dalam penguatan keadilan sosial merupakan elemen yang sangat krusial dalam pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia. Penelitian ini mengkaji hubungan antara reformasi sistem hukum nasional dan upaya pencapaian keadilan sosial sebagai pilar utama SDGs. Khususnya dalam konteks tujuan ke-16 yang berbunyi yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Latar belakang dari penelitian ini, pertama, yaitu ketidakadilan meluas. Nah, masih meluasnya ketidakadilan dalam masyarakat yang seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan realitas sosial. Kemudian berikutnya, akses keadilan terbatas. Isu akses keadilan masih menjadi tantangan signifikan, terutama bagi kelompok marginal yang kerap kesulitan mendapat layanan hukum yang memadai. Dampak yang luas. Ketidakadilan dalam sistem hukum dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berujung pada konflik dan ketidakstabilan. Metode penelitian pertama yaitu pendekatan yuridis normatif. Mengevaluasi efektivitas peraturan dalam mendukung keadilan sosial dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dokumentasi untuk memperoleh data empiris dan analisis literatur. Kemudian yang ketiga yaitu analisis. Triangulasi data untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas temuan dengan memberikan kerangka teoritis dan historis yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu munculnya persentase dari masyarakat merasa memiliki akses hukum yang memadai. Itu hanya 40% persentasenya. Bahwa masyarakat merasa memiliki akses hukum yang memadai, akses keadilan. Kemudian, responden merasa hukum tidak diterapkan secara adil atau disebut persepsi ketidakadilan. Ini sangat besar sekali, 65% persentasenya. Nah, kemudian mengenai masyarakat puas dengan langkah reformasi hukum yang diambil atau kepuasan reformasi, ini hanya 30%. Kemudian yang terakhir, terlibat dalam diskusi atau forum terkait hukum atau partisipasi masyarakat ini hanya 20%. Kemudian selanjutnya, bahwa interpretasi temuan ini kesenjangan akses. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan yang signifikan dalam akses keadilan, terutama bagi kelompok yang marginal,
Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pendidikan hukum dalam meningkatkan kemampuan individu untuk menavigasi sistem hukum. Nah, kemudian selanjutnya, ketidakpuasan masyarakat. Rendahnya tingkat kepuasan terhadap reformasi hukum menunjukkan bahwa meskipun reformasi dilakukan, masyarakat merasa perubahan tersebut belum cukup signifikan untuk mengatasi ketidakadilan yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama, reformasi hukum berdampak. Reformasi hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial. Kemudian kesenjangan akses keadilan masih sangat terbatas, terutama bagi kelompok marginal. Kemudian ketiga, ketidakpuasan masyarakat. Mayoritas merasa hukum belum diterapkan secara adil. Yang terakhir, partisipasi rendah. Keterlibatan masyarakat dalam reformasi hukum ini masih sangat minim sekali. Nah, rekomendasi dari penelitian ini, yang pertama yaitu pendidikan hukum. Program pendidikan hukum yang inklusif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Kemudian yang kedua, sosialisasi kebijakan. Nah, sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program bantuan hukum. Kemudian, partisipasi masyarakat. Dorong keterlibatan masyarakat dalam reformasi hukum melalui forum diskusi yang inklusif. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan lembaga. Tingkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum untuk mendukung layanan hukum yang lebih baik. Adapun penelitian lanjutan dari penelitian ini, pertama yaitu studi longitudinal, evaluasi dampak reformasi hukum jangka panjang. Kemudian yang kedua, analisis kualitatif, menggali pengalaman kelompok terpinggirkan dalam mengakses keadilan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi multidisipliner, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk perspektif yang lebih komprehensif. Kemudian yang keempat, pengembangan indikator, menciptakan indikator keberhasilan reformasi hukum yang terukur. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.